illallah, la ilaha 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 illallah. Bertebar ihsan berikan mohon karunia, negeri mati dalam iman kamu dum. Warakina fadla ilal ihsani, wahdim lana ya Rabbi bil imani. Bertebar ihsan berikan mohon karunia, negeri mati dalam iman kamu dum. Warakina fadla ilal ihsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutafarridi biqamaliz zati was sifat, al-mutaqaddisi fi kamalihi an mutasyabihati mahlukat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yamla'ul kainat, washkuruhu ala sawabiqi ni'amihi mutaraddifat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها نجاة من النار بعيدة دركات، وأمل بها من كرمه رفيع قصير في علاه الدرجات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات والهادي إلى الطرق الحيرات. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tu'azzimuna biha minal afat wal ahati wa baliyati wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa badal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, usiku wa nafsi bitaqullah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amri syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan dan membimbing ke jalan yang hak, dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari jalan kebatilan menuju alam terang yang penuh dengan ridhonya. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita dengan sepenuh hati dan kesadaran yang menjalankan perintahnya dan berupaya meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Dan marilah takwa yang terpendam jauh daripada lubuk hati kita itu kita jaga dengan membentengi diri dari segala macam bujuk rayuan setan yang setiap saat dan waktu memperdaya manusia untuk mengikuti jalan sesat yang dibawanya. Sesat dan menyesatkan. Setan yang tidak akan pernah merasa puas jika belum bisa membawa kita menuju murkanya. Untuk itu sekali lagi marilah kita menjaga takwa kita semampu kita agar kita tidak terperanjat dalam kenistaan yang nyata. Saudaraku yang berbahagia, syaitan adalah musuh kita yang utama. Tiada lagi yang dikerjakan kecuali menggoda, menjerumuskan anak manusia ke dalam lembah kenistaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar lebih mulianya dalam pengajian ini, mari kita sama-sama mengiringkan salawat dan taslim kepada junjungan kita kariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini tema kita yakni mempertahankan iman di tengah godaan. Iman kita harus tetap jaga. Iman harus kita bawa setiap waktu.
berbagai cara ditempuh oleh syaitan, membujuk kita dengan tipuannya. Godaan senantiasa dilancarkan agar kita semakin lupa dengan Allah. Karena manapun kita berada, syaitan selalu mengikuti, bahkan bersenyawa dalam kalbu dan bergerak mengikuti aliran darah. Jika kita hendak melakukan kebajikan, baik solat, sedekah, menolong sesama, maka dengan serta-merta ia menggoda. Tetapi sebaliknya, jika kita berkeinginan untuk melakukan perbuatan durjana, maka ia pun mendorong agar kita mengerjakannya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar berhati-hati, tidak terpesona dengan bujuk rayuan setan, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka syaitan itu memerintahkan perbuatan keji dan mungkar. Seandainya tidak ada karunia Allah atas kamu dan rahmatnya, maka tidak akan bersih seseorang pun dari kamu untuk selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sungguh bisikan syaitan begitu mempesona, memperdaya siapa saja, tak peduli apakah ia orang kaya, pengusaha, pejabat, konglomerat, bahkan seorang nabi sekalipun. Bahkan bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam terbujuk oleh rayuannya untuk memakan buah keabdian, sehingga beliau terusir dari surga. Ketahuilah bahwa saat ini bujuk rayuan setan telah menjelma dalam berbagai bentuknya dan bertebaran di mana-mana. Dapatlah kita saksikan betapa dunia ini terasa begitu rusak lantaran penghuninya telah lalai akan seruan kebenaran dari Tuhannya. Kemaksiatan, dekadensi moral, mabuk-mabukan dan sejenisnya seakan menjadi kelakuan yang biasa saja, bahkan mendatangkan kebanggaan bagi pelakunya. Kenyataan di tengah-tengah masyarakat tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa perbuatan-perbuatan amoral telah menjelma, mewabah di mana-mana, seakan-akan hal itu sudah menjadi tradisi massa. Contoh yang paling jelas bagi kita adalah maraknya peredaran obat-obat terlarang atau narkoba di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat kita. Entah itu sabu-sabu, pil koplo, ekstasi, whisky, brandy, putau, dan sejenisnya. Padahal kita tahu bahwa mengkonsumsi sesuatu yang memasukkan sangatlah dilarang oleh agama, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib, menggunakan anak fana atau perbuatan syaitan yang menjijikkan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam ayat di atas akan efek negatif atau bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba. Dengan mengkonsumsi narkoba, maka seseorang akan rela berbuat dan melakukan berbagai kejahatan. Para pecandu narkoba akan kehilangan akal sehatnya, sehingga mereka mudah untuk melakukan dosa-dosa besar. Cukuplah bagi kita untuk bagaimana mengambil suatu pelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu. Barzizah sang abid yang mengakhiri hidupnya dengan bersujud kepada setan al-mal'un lantaran ia mengkonsumsi daripada minuman keras, narkoba,
dan segala jenis obat terlarang lainnya sengaja digunakan oleh syaitan keparat untuk menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat lagi menyesatkan, lagi menyengsarakan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jungan ayat di atas tadi. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawat wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian di antara kalian, menggunakan arak dan judi, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah serta meninggalkan sholat. Ayat di atas lebih mengesankan kita bahwa setan memang sengaja menjadikan narkoba, arak dan obat memabukkan lainnya untuk menjerumuskan manusia ke jurang permusuhan, kebencian terhadap sesama, kelalaian terhadap Allah, dan keengganan mengerjakan sholat. Di samping narkoba dengan segala efek negatifnya yang perlu harus kita waspadai adalah tindak amoral yang bernama zina. Sebab zina merupakan perbuatan keji dan sangat tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu merupakan perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Ketahuilah hadirin saudaraku kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, bahwa di era globalisasi tampak orang mulai menganggap remeh ayat di atas. Buktinya di kanan kiri kita cukup banyak yang demikian santainya melakukan perzinaan. Asal suka sama suka, pacaran, no problem. Bahkan lebih dari itu, perzinahan telah banyak dikemas dalam bingkai yang teramat menawan, sehingga mata kepala dan mata hati kita seakan-akan tak terasa kalau hal itu adalah wilayah terlarang, haram dan dosa besar. Kita terbuai oleh dakwah-dakwah syaitan yang memang terdengar syahdu mendayu. Kita terkelabui oleh maraknya budaya yang berkembang di lingkungan kita sendiri, yakni budaya hidup bebas, lepas tanpa batas. Segala-galanya boleh dilakukan, tak peduli apakah itu melanggar aturan atau tidak. Agama hanya dianggap sebagai penghalang kebebasan. Agama juga hanya dianggap sebagai candu bagi masyarakat. Karena itu, agama harus disingkirkan dalam kehidupan masyarakat agar tidak menghalangi perilaku bebas sekaligus membatasi ruang gerak untuk melakukan kemaksiatan. Ironisnya, orang yang menganut anggapan seperti ini merasa bahwa hal itu adalah wujud gaya hidup modern, pola hidup kebarat-baratan, dan tidak cukup itu saja, mereka akan serta-merta memberikan predikat kolot, kuno, dan ketinggalan zaman terhadap siapa saja yang tidak mengikutinya. Maka sebagai dampak dari pola hidup bebas tersebut, maka perilaku zina bertebaran di mana-mana. Orang tua membiarkan saja anaknya bergaul di sana sini, pacaran. Bahkan yang lebih ngeri lagi, para pelaku zina di masa kini kadang-kadang mampu menampakkan diri dalam busana dan penampilan yang lebih alim dan retorika yang lebih mantap. Masya Allah. Begitulah setan yang dengan bujuk rayunya membius anak manusia untuk mengikuti jejak langkahnya agar mereka melupakan akan tuntunan agamanya. Setan sering membisikkan kepada mereka bahwa mengkonsumsi narkoba, meminum khamar, whisky, brandy adalah wujud kegagahan kelaki-lakian dan prinsip dansa-dansa sebagai ciri manusia modern yang tak ketinggalan zaman. Lantas seandainya dalam diri mereka muncul sedikit kesadaran, buru-buru setan berkelit sambil berbisik lebih merdu lagi bahwa agama itu cuma di majlis saja, di diskotik, bar, nightclub, hotel lain, dan persoalan itu biasa saja. Dengan begitu rasa keimanan yang semula bersemayam di dalam dada sedikit demi sedikit mulai pudar. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sabdanya,
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. رواه البخاري. Orang yang berzina tidak akan sampai berzina sewaktu ia akan melakukan perzinahan itu masih mempunyai iman, dan tidak akan sampai minum khamar sewaktu ia akan minum itu masih mempunyai iman, dan tidak akan mencuri waktu ia akan melakukan pencurian itu masih mempunyai iman, dan ia tidak akan melakukan perampokan hingga manusia tercengang melihat kepadanya sewaktu ia melakukan perampokan itu masih mempunyai iman. Dalam hadis di atas, Rasulullah dengan tegas memperlihatkan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan tercela seperti zina, minum arak, pencuri, merampok akan dapat menghilangkan rasa keimanan seseorang. Karena itu kita harus lebih berhati-hati di dalam meniti kehidupan ini, sebab setan akan terus-menerus memperdaya kita sampai seluruh umat manusia mau mengikutinya menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Di akhir tausiah ini kami berpesan kepada diri sendiri dan wabil kaum muslimin, marilah kita hal yang pertama memperkokoh dan mempertahankan iman kita di tengah godaan hidup yang semakin deras ini. Memang hal ini terasa sangat berat sekali, tetapi bagaimanapun juga kita harus melakukannya. Rasulullah SAW sendiri mengibaratkan orang yang mempertahankan agama saat kehidupan semakin rusak laksana memegang bara api yang menyala, dipegang panas, dilepaskan berarti melepaskan agama. Namun demikian, Rasulullah SAW juga menjanjikan pahala yang luar biasa bagi siapa saja yang mampu melakukannya, sebagaimana tertuang dalam sabda beliau, "Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku pada saat umatku telah mengalami kerusakan, maka baginya akan mendapat pahala 100 kali pahala orang yang mati syahid. Kemudian hal yang kedua, mengendalikan nafsu yang selalu mengajak kepada perbuatan yang tercela dengan jalan bagaimana kita selalu meningkatkan takarrub ilallah, memohon ampun kepadanya atas segala dosa. Di samping itu marilah kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan setan ketika hendak melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu pergi ke kantor, di tempat kerja, ke pasar, makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Demikianlah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam pengajian ini Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua dan jauhkan kita daripada gangguan setan yang terkutuk daripada zaman fasad dan mungkar ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ya Karim, ya Qahhar, ya Zal Jalal wal Ikram. Kuatkanlah iman kami dan seluruh kaum mukminin yang hidup di zaman yang semakin tak karuan ini. Ya Allah, ya Fattah, bukakanlah pintu hati kami untuk selalu dapat menerima petunjuk-Mu, dan jauhkanlah diri kami dari seluruh kaum mukminin dari segala bujuk rayuan setan yang terkutuk, agar dapat menghambakan diri kepadamu dengan tulus dan ikhlas. Ya Allah, ya Qawiyu, ya Matin, kuatkan hati kami untuk selalu berpegang teguh kepada agamamu, sebab kami yakin bahwa hanya agamamu lah yang dapat menghantarkan kami kepada ridhamu. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Amin, amin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mohon diri, mohon maaf kepada Allah, mohon maaf pun. Innallaha ghafurur rahim. Billahi fi sabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.